warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftahul Jannah, kelas 11 IPS 1. Saya akan membahas materi bab 4, yaitu indeks harga dan inflasi. Ada 3 KD yang saya akan bahas, yaitu indeks harga, inflasi, dan permintaan dan penawaran uang. Pembahasan pertama yaitu indeks harga. Pengertian indeks harga. Angka indeks adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan perubahan atau perbandingan antar variabel-variabel tertentu dari waktu ke waktu menurut Dewey Greenlees dan Hulten 2009. Indeks harga adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan sehingga dapat dilakukan perhitungan nilai antar dua periode. Selanjutnya, tujuan perhitungan indeks harga. A. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter di masa yang akan datang. B. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran ekonomi. C. Mengukur tingkat kemajuan ekonomi masa sekarang dan sebelumnya. D. Gambarkan perubahan harga barang jasa pada periode tertentu. E. Menghitung tingkat inflasi. Adapun macam-macam indeks harga. 1. Indeks harga konsumen atau IHK dan Consumer Index Price. 2. Indeks harga perdagangan besar atau IHPB. 3. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani. 4. Indeks harga saham. Selanjutnya, perhitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga. Perhitungan indeks harga secara garis besar ada 2 macam, yaitu hitungan indeks harga yang tidak tertimbang dan perhitungan indeks harga secara tertimbang. Selanjutnya, saya akan membahas KD 2, yaitu inflasi. Nah, pengertian inflasi. Inflasi adalah proses naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus kenaikan harga satu atau beberapa barang tertentu hanya sementara, meskipun dengan persentase yang cukup besar belum bisa dikatakan sebagai inflasi. 2. Penyebab timbulnya inflasi. Penyebab timbulnya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi dapat dilacak melalui aspek permintaan dan penawaran sebagai berikut. A. Inflasi tarikan. Permintaan atau demand pull inflation. Pengertian demand pull inflation adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus karena adanya kenaikan jumlah permintaan barang atau jasa. B. Inflasi dorongan biaya. Cost push inflation. Pengertian cost push inflation adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi. Ada juga teori mengenai penyebab inflasi, yaitu 1. Teori kuantitas, 2. Teori Keynes, 3. Teori strukturalis. Adapun jenis-jenis inflasi, yaitu A. Inflasi merayap atau creeping inflation. B. Inflasi meloncat atau galloping inflation. C. Inflasi tinggi atau hyperinflation. Keempat, menghitung inflasi. Untuk dapat menghitung inflasi, tingkat inflasi terlebih dahulu harus diketahui indeks harga konsumen atau IHK. IHK adalah ukuran perubahan harga diri kelompok barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga dalam jangka waktu tertentu.
Dan kelima, dampak inflasi. Dampak inflasi. Inflasi berdampak buruk terhadap perekonomian. Inflasi dapat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi, dan produksi nasional. 6. Cara mengatasi inflasi. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pengambilan kebijakan ekonomi negara memegang peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Selain itu, kemampuan dari masyarakat atau pelaku bisnis sendiri dalam berproduksi juga memegang peranan penting dalam mengatasi inflasi. Dan yang ketujuh, deflasi. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Deflasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan harga-harga barang turun secara terus-menerus atau suatu keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Pembahasan selanjutnya yaitu KD3, yaitu permintaan dan penawaran uang. 1. Permintaan uang. Pengertian permintaan uang. Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Dalam konsep ini, permintaan uang yang dibahas adalah permintaan seluruh anggota masyarakat, bukan permintaan uang oleh individu. A. Teori permintaan uang. Keynes menyatakan teori permintaan uang yang intinya masyarakat memerlukan uang tunai karena mempunyai motif tertentu yang dapat dipenuhi dengan menggunakan uang tunai. Mankiw 2012. B. Kurva permintaan uang. Kurva permintaan uang memperlihatkan hubungan antara jumlah uang yang diminta masyarakat dengan tingkat suku bunga. C. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang. Mempengaruhi permintaan uang yaitu 1. Selera masyarakat, 2. Kekayaan masyarakat, 3. Tersedianya fasilitas kredit, 4. Harapan tentang harga, 5. Sistem atau cara pembayaran yang berlaku, dan yang keenam, kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Dan bagian kedua, penawaran uang. Menurut Mankiw 2012, dalam bukunya Makroekonomis, penawaran uang adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang yaitu 1. Pendapat, 2. Tingkat suku bunga, 3. Selera masyarakat, 4. Harga barang, 5. Fasilitas kredit, dan yang keenam, kekayaan masyarakat. B. Teori penawaran uang. 1. Teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan teori yang paling sederhana. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Kedua, teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, para produser emas tidak lagi memiliki peranan moneter yang penting seperti dalam sistem standar emas. Dalam sistem standar emas, kertas sumber dari terciptanya uang beredar yaitu otoritas moneter atau bank sentral. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari bab 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.